Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom bagi kita semua. Apa kabar kita pagi hari ini? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Amin. Karena Tuhan Yesus kita sungguh baik bagi setiap kita. Puji Tuhan, pagi hari ini mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau datang beribadah. Kita mau datang memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini yang Tuhan berikan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang minggu ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan, Kau sungguh berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Ini setiap kami anak-anakmu Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami mau datang memberikan pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau berkenan hadir bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Dan juga setiap umat-umatmu dimanapun mereka berada. Mereka yang nonton secara live streaming Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kami hidup karena kami percaya kepadamu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
Biarlah pagi hari ini Tuhan, sukacitamu berlimpah bagi setiap kami. Amin. Yang ada di tempat ini maupun dimanapun kami berada. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini ada sukacita, amin. Amin. Saudara, kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahnya limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh sempurna anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Yes. Kami percaya dalam hidup kami selalu ada mujizat, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Shikirata kalama shandarata kalabas. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, kami percaya Tuhan ada mujizat dalam hidup kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, kami percaya Tuhan Yesus. Dengan iman kami katakan ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya firman-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, ada mujizat yang Kau kerjakan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kami.
Ralamaya Syanda. Engkau yang memerlukan mujizat, mari berdoa dengan Tuhan Yesus. Hari ini katakan, Tuhan kami percaya mujizat Kau nyatakan, mujizat Kau nyatakan. Kami percaya, kami percaya. Haleluya. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan mujizat dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan kalau hari ini kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sungguh kami percaya bahwa mujizat pun akan Kau nyatakan bagi kami. Urapi setiap kami Tuhan, baik anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming maupun yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami semuanya, Tuhan mengurapi kami semuanya. Bahkan kami percaya hari ini mujizat itu Tuhan berikan terjadi atas kehidupan kami. Urapi kami semuanya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang sungguh amat baik. Amin. Nah, hari ini saya akan share tentang kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 dengan tema ketaatan mendatangkan mujizat. Nah, saya percaya bahwa orang yang taat kepada Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan, percayalah pasti mujizat akan terjadi atas hidupnya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7, ini kisah daripada seorang istri daripada hamba Tuhan atau nabi yang dia mengalami suatu tekanan dalam kehidupannya, yaitu masalah dalam hal ekonominya. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, boleh membuka Alkitab kita bersama-sama di 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai 7. Alkitab berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, di mana ternyata di Alkitab bukan hanya orang biasa yang bisa berhutang. Istri daripada nabi hamba Tuhan pun berhutang. Kenapa? Untuk keperluan hidupnya sehari-hari bersama dengan anaknya. Setelah suaminya, seorang nabi, itu meninggal, diangkat oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tantangan itu seringkali membuat hidup kita, iman kita lemah. Bahkan membuat apa? Iman kepercayaan kita pada Tuhan yang sanggup menolong kita, bahkan membuat kita semakin hari semakin down. Kita lihat gini, kita percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Amin. Pasti kita katakan amin. Tapi begitu ada masalah yang kita yakini ada mujizat, nggak datang-datang, imannya mulai goyah. Betul atau tidak, sanggup atau tidak Tuhan melakukan mujizat?
Nah ini yang juga dialami oleh seorang istri daripada nabi pada zaman itu. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang kita mau pelajari daripada istri seorang nabi ini, seorang janda ini. Apa yang terjadi? Bagaimana ketaatan dia itu mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat di dalam kehidupannya. Kita mau belajar bersama-sama. Mungkin kita akan membuat dalam satu pandangan yang lain. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat bagi seorang janda dalam hidupnya. Ayat yang kedua, kita lihat apa katanya ayat kedua. Alkitab berkata, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Saya bilang begini, supaya mujizat terjadi dalam hidup kita, saudara jangan dulu pusing ke kiri dan ke kanan, tapi lihat apa yang masih ada dalam hidup kita. Jangan bilang begini, gak ada apa-apa lagi Pak. Sama dengan Nabi ini, istri Nabi berkata, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi begitu ditanya apa yang ada, baru dia bilang apa? Ada buli minyak. Karena buli-buli itu adalah satu botol yang sangat kecil. Tempat penyimpanan minyak, tapi dia buli-buli itu sangat kecil. Dan Alkitab berkata hanya ada ini, yaitu apa? Minyak di dalam buli-buli. Nah ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita, itu Tuhan bisa buat mujizat dalam kehidupan kita. Tapi sering kali karena ada masalah, karena ada tantangan yang luar biasa, kita nggak pernah mengecek kelebihan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maksud dari ayatnya apa? Lihat kemampuan yang Tuhan letakkan di dalam hidupmu. Sekali lagi saya bilang. Lihat kemampuan yang Tuhan letakkan di dalam kehidupanmu. Pada engkau sudah menemukan kemampuan yang Tuhan letakkan di dalam hidupmu, maka di situ mujizat pasti akan terjadi. Haleluya. Nah sering kali kan kita begini bicaranya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak tahu lagi mau berbuat apa-apa. Kenapa? Karena masalah itu sudah ada di depan mata kita. Sama dengan seorang istri ini, janda ini yang berkata apa? Penagih hutang itu sudah datang untuk mengangkat apa 2 orang anakku menjadikan budak untuk membayar hutang-hutangnya. Ini kan sudah sesuatu hal yang sangat mendesak. Tapi Elisa berkata, apa yang ada padamu? Nah ini sering kali kita nggak sadar bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu di dalam diri saudara dan saya. Amin. Nah temukanlah sesuatu itu, kelebihan apa yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Ada sesuatu yang Tuhan letakkan di dalam diri kita masing-masing. Kalau minggu lalu saya bilang begini, saudara harus punya tujuan hidup. Saudara harus mengerti visi yang Tuhan letakkan di dalam hatimu. So jadi yang pertama, lihat kemampuan yang Tuhan letakkan di dalam hidupmu. Apa yang ada? Saya kan udah percaya bahwa diri saudara itu masing-masing punya kelebihan masing-masing. Mungkin selama ini seperti ini, ada istilahnya apa? Singa atau giant yang sedang tidur. Saudara harus bangun, saudara harus bangkit dan lihat kelebihan, kemampuan yang Tuhan berikan atas kehidupanmu masing-masing. Jangan hanya melihat kelemahanmu. Mungkin kalau saya bilang begini, coba tuliskan 10 atau 20 kelemahanmu. Senang sekali, gampang sekali nulisnya. Yang pertama, kedua, ketiga, sampai 20. Tapi saya bilang, coba tuliskan 5 atau 2 atau 3 kelebihanmu. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Aduh, halo? Kalau saudara masih seperti itu, percayalah hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Waktu saya melihat kelemahan saya ini dulu orangnya pemalu, nggak percaya diri. Orangnya sangat tidak percaya diri kalau berjumpa dengan orang lain. Yang kedua Pak, untuk bergaul dengan orang lain itu atau berteman dengan orang lain itu, saya nggak terlalu nyaman, confident dengan orang lain. Dan saya melihat bahwa diri saya itu seperti itu. Dan jujur, saya lebih suka kalau ada kumpulan orang-orang ramai, kebanyakan saya nggak datang. Saya lebih suka di rumah aja deh, nonton. Saya suka di rumah nonton TV. Padahal ada acara-acara demi acara, saya nggak mau. Nah pada waktu saya melihat semua kelemahan saya, maka hidup saya makin lama makin mundur, tidak pernah maju. Tapi pada waktu saya mengalami perubahan perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan berkata ini, apa yang ada dalam hidupmu? Saya bilang, gak tahu Tuhan apa yang ada. Tuhan bilang gini, kau punya kemampuan menjadi pembicara. Wah, saya langsung tertawa. Kau punya kemampuan untuk bisa bernyanyi. Saya langsung tertawa. Apanya nih, saya bilang. Mau ngomong dengan orang, mau berjumpa dengan orang aja malu. Nyanyi, palingan nyanyi di kamar mandi, oke lah. Kan begitu. Tapi waktu saya melihat dan saya mulai mengenali
kelebihan, kemampuan yang Tuhan letakkan di dalam diri saya. Di situ Tuhan memberikan satu mujizat demi mujizat. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah saya lihat, itu Tuhan sediakan dengan luar biasanya. Haleluya. So yang pertama, supaya dalam ketaatan kita terjadi mujizat, lihat kemampuan di dalam dirimu yang Tuhan sudah letakkan. Amin. Ambil keputusan hari ini. Jangan hanya melihat kelemahanmu. Kalau engkau melihat kelemahanmu hari-hari ini, maka engkau tidak akan pernah maju. Orang lain akan maju, engkau hanya duduk diam di tempatmu. Dan karena apa? Kau melihat, aku kan gak bisa berbuat apa-apa. Aku ini lemah, aku gak mampu, apalah daya. Aduh, sekarang mulai catat, apa sih kelebihanku? Ya jangan catat kelebihan berat badan terus. Karena timbang badan terus kan sudah lebih 10 kilo, timbang badan lagi sudah lebih 5 kilo. Jangan itu yang diingat. Tapi kemampuan, skill yang Tuhan letakkan, talenta yang Tuhan berikan di dalam diri kita masing-masing. Amin. Gunakan itu, lihat itu. Supaya apa? Mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, lihat kemampuan yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang terjadi atas wanita ini, janda ini, ketaatan apa? Yang kedua kita lihat ayat yang ketiga. Alkitab berkata, Nabi itu menyuruh apa? Pergi untuk meminta kepada orang lain. Apa yang diminta? Yang diminta adalah suatu kapasitas yang baru. Dia kan hanya punya apa? Buli-buli kecil. Betul nggak? Saudara lihat? Minyaknya hanya ada di buli-buli yang sangat kecil. Tuhan berkata, melalui Elisa berkata gini, pergi minta bejana. Nah, saudara lihat? Suatu perbedaan yang luar biasa. Buli-buli itu hanya suatu tempat yang kecil, bejana suatu ukuran yang lebih besar, bisa 10 kali lebih besar daripada apa? Buli-buli itu. Waktu saya renungkan apa maksudnya Tuhan? Saudara lihat, yang kedua yang Tuhan mau berbicara adalah berbicara untuk belajar kepada orang lain untuk menambah apa? Kapasitas hidupmu. Amin. Haleluya. Kalau kita tahu bahwa kapasitas kita masih kecil, jangan hanya sibuk dengan hal yang kecil itu. Pergi, keluar, pelajari, minta orang lain menolong kita supaya apa? Kapasitas hidup kita semakin apa? Bertambah. Haleluya. Karena apa? Janda ini cuma mempunyai apa? Buli. Itu apa? Suatu tempat yang sangat kecil untuk menyimpan minyak. Elisa berkata, pergi minta kepada apa? Orang-orang yang di luar sana, tetanggamu. Minta dengan jumlah yang sangat banyak. Berbicara apa? Pergi keluar untuk belajar kepada orang-orang yang lebih daripada kita. Supaya apa? Kapasitas hidup kita juga bisa ditambahkan. Amin. Mungkin kapasitas hidup saudara mungkin hanya 5. Dan itu sangat kecil sekali. Tuhan mau maksimal. Amin. Tuhan mau maksimal. Caranya apa? Elisa berkata, pergi keluar. Minta dengan tetanggamu. Pergi keluar maksudnya apa dalam kehidupan kita hari ini? Aplikasinya. Belajar dengan orang-orang yang lebih hebat dari kita. Belajar dari orang-orang yang lebih dari kita. Pada waktu kita udah pelajari, itu menambah kepandaian kita, menambah kepintaran kita, dan menambah kapasitas dalam hidup kita. Saya sering membuat diri saya begini, jangan pernah cepat puas untuk mendapatkan segala sesuatunya. Ini untuk pribadi. Kenapa? Supaya kita memacu diri untuk terus berkembang. Belajar itu sampai mati. So jadi sebelum mati harus belajar. Amin. Jangan belum mati hanya duduk-duduk dan setelah mati mau belajar. Waktu terbalik, saudara. Jadi sebelum kita mati teruslah belajar. Amin. Tidak pandang usia mau berapa, 10 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, harus tetap belajar. Amin. Karena Tuhan memberikan kapasitas otak kita ini luar biasa sebenarnya, lebih daripada komputer yang ada. So yang kedua, pergi untuk meminta kepada orang lain, maksudnya berbicara untuk belajar kepada orang lain. Mungkin saudara sekarang ini sedang menekuni suatu bidang apa? Skill yang saudara punya mungkin hanya sekecil buli-buli. Harus kembangkan, belajar. Sekarang ini sebenarnya sudah zaman enak, betul nggak? Kenapa saya bilang sudah zaman enak? Karena semuanya sudah ada di internet. Saudara mau buat kue apa sekarang? Mau buat bakpao? Mau buat kue bolu,
Mau buat apa lagi? Cake apa aja. Semuanya sudah ada di internet. Tinggal buka aja YouTube. Tutorial membuat kue ulang tahun. Misalnya begitu kan. Tutorial membuat ayam panggang madu rasa nano-nano. Ada semua itu. Tutorial membuat bagaimana supaya wajah cantik. Sudah ada itu semua. Tutorial bagaimana membuat kaki jadi langsing. Ada semua itu. Tutorial apa? Saudara mau cari apa? Tutorial membuat meja. Semuanya ada. Saudara, kita pun belajar secara otodidak. Itu akan menambah ilmu kita. Amin. Halo? Ya apa tidak? Sekarang itu semua tergantung saudara. Apakah saudara hanya puas dengan buli-buli yang kecil dalam hidupmu? Maka mujizatmu pun akan segitu. Tapi pada waktu engkau mau mengembangkan dirimu, memperbesar kapasitas dirimu, dengan cara apa? Belajar dengan orang lain. Karena apa? Kita perlu melihat contoh yang lain. Amin. Perbesar kapasitas dirimu. Belajar dari orang lain. Jangan puas dengan apa yang ada sekarang ini. Haleluya. Yang ketiga, berbicara tentang apa? Ayat keempat, tutup pintu. Nah, tutup pintu. Maksudnya tutup pintu ini apa? Mempraktekkan apa yang sudah kita dapat. Dan jangan pusing dengan omongan orang lain. Amin. Supaya kita mendapatkan mujizat, yang ketiga ini adalah tutup pintu. Praktekkan apa yang sudah kita terima. Jangan pusing dengan omongan orang lain. Saudara, kadangkala kesuksesan itu tertunda. Karena apa? Kita terlalu banyak mendengarkan omongan orang lain. Nggak bisa itu, nggak bagus itu, nggak cantik itu. Nggak usah lah, kembali aja seperti semula atau bagaimana aja lah. Nggak usah lah kau buat kue itu jeleknya itu. Halo? Nggak usah lah kau buat lagi ini, nggak usah buat itu. Jelek kali itu, nggak enak itu nanti itu, udahlah. Terlalu begini tuh, terlalu begitu. Kalau kita pusing mendengarkan, terlalu sibuk mendengarkan orang lain, maka hidupmu nggak kemaju-maju. Tapi jadikan itu cambukan dalam dirimu. Orang ngomong begitu, oh ini harus aku lebih baik lagi. Harusnya begitu, betul nggak? Jangan orang ngomong melemahkan imanmu. Kalau ya udahlah, aku gak mau lagi. Kalau begitu cara hidup kita. Saya bilang begini, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan maju-maju hidup saudara. Tidak akan ada mujizat yang kita dapati. Amin. Semua kita mengalami keterbatasan. Tapi pada waktu kita sudah belajar sesuatu, tutup pintu. Praktekkan itu. Tutup pintu dari orang lain untuk merendahkan kita, membuat hidup kita gini. Gak mungkin lah kau bisa lakukan itu. Saudara, saya banyak belajar tentang hal itu. Pada waktu semuanya sudah lockdown dan lain-lain, apa yang harus kita lakukan? Mulai belajar. Belajar. Saya bilang dari istri saya, seandainya kalau saya ikut namanya, kalau di Indonesia itu dibilang kursus ya, atau kursus 3 bulan, saya udah lulus tuh 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, sekarang sudah Agustus nih. Kursus itu apa? Bagaimana kita bisa live streaming, kan begitu. Gampang kalau live streaming hanya dengan biasa bisa. Tapi yang jadi masalah kita nggak mau yang biasa, betul apa tidak? Harusnya kan begitu. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hanya orang bergaji 1.500, 2.500 itu biasa. Tapi coba bagaimana berpikir berpendapat 5.000, 10.000, kan begitu. Asalkan jangan yang korupsi kan begitu, jangan rasuah. Caranya bagaimana? Harus ada sumur yang baru. Halo? Kok bahasa 2 minggu yang lalu kan? Sumur yang baru berbicara apa? Harus ada penghasilan yang baru. Kalau saudara hanya fokus kepada pekerjaan saudara satu saja, dan saudara tidak puas dengan, saudara sudah merasa ya udah nggak apa-apa, dengan gaji 1.000 ini sudah oke semua. Ya saudara nikmatilah gaji seperti itu. Maksudnya apa? Saudara belajar yang ketiga. Setelah engkau belajar, setelah engkau mendapatkan ilmu, praktekkan ilmu itu. Jangan dibuat tidur, amin. Praktekkan ilmu itu. Dan pada waktu mulai dipraktekkan dan hasilnya belum sesuai, dan orang mulai mengkritik. Sia-sia. Gak bagus. Tutup telinga untuk hal itu. Jadikan itu cambukan untuk berkata gini, aku harus bisa. Aku harus lebih maju lagi. Amin. Harusnya begitu. Kalau hari ini mungkin saudara yang berjualan gak laku-laku jualanmu dan berkata gini, langsung dihina-hina tuh, ya udah buka aja terus, apa yang gak laku-laku. Saudara gak usah pusing dengan omongan orang. Belajar lagi bagaimana ilmu marketing, amin. Amin. Haleluya. Suatu kali saya waktu masih tinggal di Indonesia di Surabaya,
Saya melamar pekerjaan. Jadi saya sempat melarikan diri dari pelayanan. Saya melamar pekerjaan menjadi marketing atau salesman. Nah, gitu ya. Salesman. So, jadi kami menjual satu produk, yaitu produk pisau dari Jerman dan blender dari Jerman juga. So, jadi di training lah dulu 1 hari, 2 hari di training, bapak-bapak begini ya. Jadi saya ini dicoba untuk di-browsing otak saya, dicuci otak. Bahwa menjual itu sesuatu yang baik. Dengan cara apapun, yang penting jualan harus laku. Ya nggak apa-apa kita tipu-tipu sedikit, bohong-bohong sedikit, membesarkan istilahnya, barang-barang ini kita angkat-angkat walaupun nggak sesuai dengan speknya. Nggak apa-apa, yang penting laku. Hah? Hah? Loh ini kan masih hamba Tuhan gitu loh. Oh ya, oke. Akhirnya dikirimlah kami 5 orang. Nah, saya dikirim dengan satu kelompok leadernya. Nah, leader ini kalau menurut statistisnya dia sudah bintang 4. Kenapa? Dia jago sekali berjualan. So, jadi dia 1 orang, kami 4 orang anak baru. Jadi saya bawa barang. 3 orang lagi bawa barang. Dia enggak ada bawa barang, dia melenggang kangkung aja. Pergilah kami, saudara tahu? Kami naik angkot, naik oplet, orang bilang. Turunlah di perumahan-perumahan mewah. Targetnya siapa? Pembantu rumah tangga. Kalau orang kaya kan nggak mungkin mau beli yang itu kan, yang sales-sales ini. Tapi pembantu rumah tangga orang-orang kaya itu yang kita targetkan. So, jadi satu rumah kami berhenti. Leadernya bilang gini, perhatikan saya. Baik kak, wah. Pencet-pencet bel, tung dang dong dang dong dang dong dang dong dang, kan begitu. Udah, keluarlah pembantu rumah. Langsung dia kasih kode, ini pembantu rumah tangga. Kok tahu? Dari gayanya sudah kelihatan, katanya begitu. Begitu keluar ya, halo mbak, katanya. Selamat siang. Saudara tahu apa yang dia? Mungkin saudara dulu pernah tahu ada acara, apa tuh namanya tuh? Tok-tok berhadiah. Saudara pernah tahu nggak ada acara itu di Indonesia dulu? Ketok-ketok berhadiah. Halo, ya kami dari Pepsodent, kan begitu. Kami dari ini. Sebutkan 2 bahan apa yang terdapat di dalam ini, gitu. Oh, yang satu fluoride, satu enzim. Selamat, Anda mendapatkan 1 set pisau. Wah, ini pembantu rumah tangga kan senang kan? Wah, sudah dikasih pegang tuh. 1 set pisau, memang style bagus punya. Dia pegang. Terima kasih, katanya begitu. Nah, kalau mbak mau tambah lagi hadiahnya ini blender, kan gitu. Blender katanya. Kalau ini di mall atau dimanapun harganya 650.000. Sekarang plus dengan pisau, plus dan blender hanya 500.000 rupiah. Bagaimana? Ada satu pembantu bilang begini, enggak lah saya mau gratisnya. Enggak bisa gratisnya, langsung diambil. Beli dulu 1 baru gratis 1, katanya begitu. Saudara tahu? 4 barang yang kami bawa habis terjual semuanya hanya dalam tempo 3 jam. Sakti memang orang ini. Tapi saya pulang saya bilang gini, aku udah banyak kali berdosa loh, katanya. Saya bilang gitu, kenapa sayang, kata istri saya? Karena saya berbohong, saya bilang ini begini, ini ada sampo clear, ada sampo ini ya. Apa zat yang mengandung ini? Oh, apa kegunaannya? Kan orang serius gitu loh menjawabnya. Betul, selamat Anda mendapatkan 1 blender. Kan begitu. Wah, senang. Kalau mau plus hadiahnya lagi, tambah 1 set pisau. Harganya cuma 500.000. So, jadi 1 blender, 1 pisau 500.000. Kadangkala ya, maaf kata nih, ada juga pembantu rumah tangga yang nggak nyambung. Oh iya, tunggu sebentar, saya akan ambil uangnya langsung itu. Kasih 500.000. Laku, saudara. Saudara, setelah dicek nanti ke tempat-tempat grosir, harganya itu nggak sampai 500.000 dua-duanya. Yang satu cuma 150.000, yang satu cuma 100.000. Jadi 250, untungnya 250.000. Saudara bisa lihat, kami pulang dengan sukacita. Pemimpinnya hebat, kalian hari ini luar biasa. Kalian luar biasa. Dalam hati saya, aduh, saudara ini bergejolak. Karena apa? Hamba Tuhan, masalah pendeta, melarikan diri dari pelayanan menjadi sales. Dari situ ditunggu besok ya, nggak datang lagi saya besoknya.
Mari kita belajar banyak hal dalam kehidupan kita ini, amin. Yang ketiga ini tutup pintu dari orang-orang, praktekkan ilmu yang sudah saudara dapat. Amin. Praktekkan ilmu itu. Kalau hasilnya belum memuaskan, terus lakukan, terus perbaiki, terus perbaiki, terus perbaiki. Sehingga apa? Hasilnya memuaskan. Haleluya. Nah, semua yang dilakukan oleh janda ini, dia lakukan di dalam ketaatan penuh terhadap apa yang Elisa perintahkan di dalam kehidupannya. Saudara catat, pada waktu kita melakukan segala sesuatu dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, maka ketaatan itu akan mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Mulai ubah setiap cara berpikir kita. Apa yang ada pada saudara hari ini? Kemampuan apa yang Tuhan berikan? Jangan bilang begini, gak ada kemampuan apa-apa. Ada. Kemampuan yang Tuhan berikan, lihat kemampuan itu. Saya hanya bilang begini, kalau kemampuan saudara hari-hari ini suka berakting di dalam ini, buatlah aplikasi YouTube-mu, jadilah YouTuber, dan bisa hidup juga kok dari situ. Iya apa tidak? Kadang-kala kan hidup kita susah-susah sedikit gitu. Saudara, saya baru nonton satu video yang lagi viral, yang anak-anak Indonesia yang, siapa namanya itu? Saya nggak tahu. Dia ekspresi mukanya tuh, saudara lihat, dalam kelemahan, orang bilang kan jelek kali kau. Gara-gara jelek itu dia bisa menghasilkan uang. Dan dia sadar bahwa itu adalah apa? Kemampuan yang Tuhan berikan atas hidupnya. Saudara lihat, dia dari desa, bahkan kampung ya. Hidupnya sangat-sangat di bawah garis kemiskinan kalau saya tidak salah. Sangat-sangat tidak baik lah. Tapi begitu dia menjadi viral, saya bilang dengan anak saya, dia diundang oleh TV ini, diundang oleh acara ini. Saya pernah merasakan diundang itu dapat duit, bukan gratis gitu loh. Saya diundang di dalam suatu rumah sakit besar, amplopnya tebal. Saudara bisa bayangkan, dia hanya diundang untuk membuat ekspresi, kasih duit. Bisa bayangkan? So jadi temukan kelebihan dalam dirimu. Kadangkala nih, hal yang jelek menurut orang itu bisa jadi suatu kelebihan dalam diri saudara. Saya ingat satu pelawak yang ada di Malaysia ini, yang badannya sangat besar sekali meninggal. Gara-gara badannya besar itulah dia menjadi terkenal di sini. Betul atau tidak? Dan sampai dia sudah meninggal. Sama dengan Tukul Arwana. Karena kejelekannya itulah dia menjadi suatu bintang yang luar biasa sehingga orang lihat. So jadi coba lihat diri kita, kemampuan apa yang sudah Tuhan berikan atas hidupmu. Amin. Amin. Jangan pusing dengan orang lain. Yang kedua, belajar dari banyak orang. Supaya apa? Hidup kita makin bertambah baik. Dan yang ketiga, apa yang sudah kita dapati, pelajari, praktekkan itu. Walaupun hasilnya belum maksimal, tetap lakukan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama yuk. Aku percaya ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya sekali lagi sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya. Aku percaya. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya berdoa untuk Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami suatu perkara-perkara yang engkau gak mengerti. Atau mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit. Kita berdoa bersama-sama, kita minta mujizat Tuhan terjadi. Bangkitkan imanmu. Percaya bahwa mujizat terjadi. Mungkin kau juga sedang mengalami dalam hal keuangan. Percaya Tuhan sanggup memberkati seluruh kehidupanmu. Temukan kelebihan yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Belajar terus supaya apa? Hidup saudara semakin diberkati.
Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mau berdoa, letakkan tangan kananmu di dadamu, katakan Tuhan aku percaya mujizat. Saya sangat percaya bahwa doa kita itu berkuasa. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruangan, waktu, dan tempat. Bapak hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu hari ini Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang membutuhkan mujizat dimanapun mereka berada Tuhan. Kami sepakat, sebab firman-Mu berkata 2-3 orang sepakat meminta, maka surga akan memberikannya. Hari ini kami sepakat Tuhan meminta mujizat terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan berikan hikmat untuk bisa menambahkan kekurangannya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan angkat di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kekuatan untuk mereka boleh melewati setiap beban yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Bapak berikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semuanya Tuhan. Kami sungguh percaya hari ini sakit penyakit sudah Tuhan sembuhkan. Kami sungguh percaya setiap beban kami sudah diangkat. Kami sungguh percaya bahwa setiap kekurangan kami sudah Tuhan berikan hikmat untuk kami boleh bertambah lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, dan persembahan persepuluhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan yang sungguh berlimpah bagi setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberi, yang akan menabur Tuhan Yesus. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Pengumuman yang pertama, untuk doa malam akan diadakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 PM secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Sekali lagi, untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 malam secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra atau boleh dapat diantarkan langsung ke gereja. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Allah
ada saat ini Bapa. Kami ada saat ini Tuhan semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah siap Tuhan memuji memuliakan Engkau ya Bapa, menyembah nama-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan kami takut akan Engkau ya Bapa. Semakin hari Tuhan kami Tuhan, roh kami rindu akan Engkau ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kami ya Bapa, sehingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah Tuhan, firman-Mu lah Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini ya Bapa kami berdoa Bapa, buat gembala kami Tuhan, Pastor Niko Tuhan yang ada di Jakarta ya Bapa. Engkaulah Tuhan memberkati hamba-Mu ini Bapa. Berkati Tuhan istrinya dan anak-anaknya ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, Engkau pakailah lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Engkau berikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa. Oh, Tuhan Yesus juga Tuhan kami berdoa buat gembala kami yang ada di Pekanbaru Tuhan, Pastor Gede Widiada ya Bapa. Engkau pakai juga hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa lagi Bapa. Berkati Tuhan pelayanannya kemanapun dia Tuhan melangkah ya Bapa. Berkati Tuhan istrinya dan anak-anaknya ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga Bapa berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Pastor Jumadi Sutumayang ya Bapa. Engkaulah Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan istrinya dan anak-anaknya Tuhan, Tuhan yang memberkati ya Bapa. Kesehatan dan panjang umur menjadi milik mereka ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami juga Bapa berdoa buat gembala kami Tuhan, Pastor Pantas Nenggolan ya Tuhan yang ada di Rembia ya Bapa. Engkau berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Bapa. Tuhan Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini semuanya Tuhan, jadi takut akan Tuhan dan lebih luar biasa lagi ya Bapa. Kemanapun Tuhan Engkau mengirim mereka Bapa, biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan Bapa. Banyak penipuan jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan buat umat-Mu dimanapun berada saat ini ya Bapa, secara live streaming Tuhan, dan dimanapun mereka berada saat ini Bapa, Engkau berkatilah Tuhan umat-umat-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam keadaan sakit biarlah Tuhan yang menyembuhkan ya Bapa. Jika mereka dalam keadaan malas Tuhan yang ketuh hati mereka ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan kami juga Bapa berdoa buat bangsa negara Malaysia ya Bapa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan bangsa negara Malaysia ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati pemimpin yang dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan Bapa untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan saat ini ya Bapa, perekonomian Malaysia Tuhan pulihkan ya Bapa. Biarlah Tuhan virus corona yang ada saat ini Tuhan di bangsa Malaysia ya Bapa, biarlah Tuhan semakin hari semakin Engkau pulihkan ya Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan supaya kami lebih lagi Tuhan bisa beraktivitas Tuhan seperti biasa Bapa. Bahkan Tuhan kami bisa datang menyembah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Hanya kepadamu kami serahkan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menerima berkat daripada Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Seperti janji Tuhan berkata, engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah engkau pada waktu bekerja, diberkatilah engkau pada waktu beristirahat. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih setianya, kebaikannya yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.